Halo teman-teman Koma, aku Vida dari Arsanara. Terima kasih atas kesempatannya. Aku mau coba jawab beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana 2020 kalian sejauh ini? So far aku berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan saat ini, terutama dengan keadaan yang serba online dan juga serba tidak menentu nih kondisinya sekarang. Tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi kelancaran juga dalam pekerjaan, dan program-program Arsanara juga alhamdulillah masih bisa berjalan. Meski memang tantangan-tantangan yang dihadapi ini cukup banyak dan cukup beragam, tapi alhamdulillah diberi kekuatan untuk menghadapinya. Bagaimana 2020 kalian sejauh ini? 2020 sejauh ini cukup melelahkan ya. Banyak adaptasi yang harus dilakukan sehingga membutuhkan perjuangan yang sangat besar untuk tetap bertahan dan tetap semangat menjalani kegiatan. Kemudian banyak belajar tentang diri sendiri, menghadapi diri sendiri. Itulah yang membuat kita jadi makin berkembang. Aku merasa kayak gitu sih. Tapi sejauh ini ketika aku tahu 2020 akan berakhir, mungkin aku akan merindukan 2020 karena ada banyak hal yang nggak akan aku temui kalau misalnya 2020 nggak ada. Luar biasa menakjubkan sih 2020. Buat gue 2020 itu adalah tahun yang penuh banget kejutan. Banyak sekali hal-hal di luar kendali kita sebagai manusia. Banyak rasa gagal, banyak rasa kecewa, banyak sakit hatinya. Tapi banyak juga hal baru yang gue pelajari di tahun ini. Gue jadi tahu banget bahwa kita manusia itu punya kemampuan beradaptasi yang segitu hebatnya. Sejauh ini di 2020 merupakan the new normal sejak masuk, karena aku dilantik menjadi psikolog. Itu baru banget di 2020 ini. Terus ada corona sehingga aku harus beradaptasi dan aku harus masuk dunia kerja, di mana dunia kerjanya aku langsung banyakan online. Jadi sesuatu yang new banget buat aku. Jadi 2020 sejauh ini emang menurut aku bisa dikatakan banyak surprise dan banyak hal yang boleh untuk sangat amat disyukuri. 2020ku sejauh ini mengejutkan. Sama sekali nggak ngebayangin akan kayak gini ya. Banyak ekspektasi di tahun 2019 yang tidak terjadi sebenarnya sih. Dan ya jadi awalnya banyak kecewa. Tapi aku pause, step back, dan make the most of what I can. Malah aku baru menyadari dan bersyukur aku dibawa ke jalan yang lebih makmur dan lebih bahagia. Jadi benar sih katanya, kalau we don't always get what we want, but we get what we need. 2020ku mungkin sama dengan kebanyakan orang, sudah pasti penuh tantangan, penuh penyesuaian besar-besaran. Kalau aku pribadi, aku yang aktif berkegiatan sana-sini gitu ya tadinya. Jadi sangat-sangat berusaha membatasi diri, mencoba untuk stay di rumah aja gitu. Karena aku berusaha untuk menjaga orang-orang yang aku sayang di sekitar aku. Tapi di sisi lain aku juga berusaha untuk menyesuaikan supaya di rumah pun gak boring-boring banget. Penyesuaian apa nih yang dilakukan di tahun ini? Sejauh ini penyesuaiannya itu terutama terkait bekerja secara online pastinya. Meeting semua jadi online, kelas-kelas Arsanara pun maupun konseling Arsanara ya, semua jadi online. Dan ini cukup perlu penyesuaian. Terus juga penyesuaian dengan interaksi dengan orang rumah ataupun tugas-tugas rumah nih. Karena kan jadi ketemu setiap saat, perlu ada penyesuaian. Dan juga penyesuaian terkait di rumah itu adalah berkreasinya nih supaya nggak bosen, kreativitasnya apa yang bisa dilakukan nih, karena kan di rumah terus nih kebanyakan ya. Dan juga yang sebenarnya cukup berat penyesuaiannya itu adalah penyesuaian secara psikologis atau secara mentalnya.
penyesuaian apa yang dilakukan ya? Jujur aku menyesuaikan kalau terkait bangun pagi ya jelas ya. Aku harus bangun lebih pagi. Mungkin bukan lebih pagi tapi lebih teratur ya, karena nggak merasa punya tuntutan untuk harus keluar rumah. Jadi aku harus menyesuaikan diriku untuk take things seriously even though aku ada di rumah gitu. Aku nggak kemana-mana. Aku harus tetap meyakinkan diri aku, mendorong diri aku untuk ngelakuin sesuatu kayak gitu sih sebenarnya. Kemudian penyesuaiannya juga untuk meeting offline, tentu itu nggak bisa dihindarkan ya. Aku merasa aku tetap butuh untuk ketemu tatap muka, tapi aku harus sesuaikan dengan online. Jelas ya, semua orang juga begitu, tapi aku tetap mengadakan beberapa meeting offline yang akhirnya aku harus batasi juga waktunya, lokasinya. Aku nggak bisa terlalu jauh, jadi kalau misalnya terlalu jauh aku lebih baik nggak pergi kayak gitu sih sebenarnya. Kemudian aku juga harus membiasakan diri untuk aware sama sekitar, aware sama diriku sendiri, apakah aku sakit atau enggak, itu harus aku jaga juga kayak gitu. Kebiasaan lainnya kalau dari sisi itu sebenarnya aku jadi makan lebih teratur, coba makan buah, coba makan sayur, jadi makannya nggak rutin satu menu aja misalnya. Aku jadi lebih concern sama kesehatan. Gua mencoba untuk lebih berdamai dan lebih fleksibel dengan hal-hal yang gak sesuai dengan rencana. Kemudian gue juga mulai tuh mempersiapkan plan B apabila plan A gue tuh harus tertunda atau mungkin gagal gitu. Terus yang ketiga, gue juga mencoba untuk menjalani gaya hidup baru, dimana gue juga harus benar-benar bisa tetap merasa fit dan juga merasa bahagia di tengah banyaknya ketidakpastian di tahun 2020 ini. Balik lagi yang aku lakukan untuk menyesuaikan diri, pertama karena kondisinya pandemi, jadi aku menyesuaikan diri untuk stay di rumah, tidak menuntut diri untuk bertemu orang dan tidak menuntut diri untuk keluar rumah gitu. Apapun yang aku bisa lakukan untuk stay dan mencukupi kebutuhan aku di kosan, karena aku juga ngekos. Yang kedua yang aku lakukan emang banyakin kegiatan-kegiatan yang bersifat individualis gitu, karena itu sangat amat membantu untuk meningkatkan atau mempertahankan awareness aku selama masa pandemi ini. Terus yang aku juga lakukan adalah emang sering-sering untuk melakukan kegiatan yang kreatif gitu. Kreatif dalam hal interpersonal dan intrapersonal juga. Secara intrapersonal aku banyak untuk melakukan refleksi dan aku banyak melakukan sesuatu juga untuk diri aku. Secara interpersonal aku banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan melalui webinar, melalui Zoom, melalui video call dan teleponan dan lain sebagainya. Itu sebaiknya aku dijaga sih. Oke, penyesuaian ya yang aku harus lakukan di tahun ini sebenarnya lumayan banyak sih, karena aku kayak ada di fase perpindahan stage of life gitu. Jadi awalnya tinggal mandiri di Belanda, jadi tinggal di rumah sama keluarga. Jadi ya positifnya lebih menikmati quality time, bisa makan makanan Indonesia yang dikangenin dulu. Tapi negatifnya ya jadi kurang mandiri, jadi kurang aktif, kurang leluasa lah dengan apa yang mau dilakukan dan mau pergi kemana. Tapi itu juga karena pandemik ya, jadi emang harus di rumah aja. Terus aku juga baru aja lulus kan S2, jadi di awal tahun 2020 yang awalnya mahasiswi S2 jadi bergelut di wellness dan happy banget bisa kenal orang banyak, bisa berguna buat orang banyak dan kenalan via virtual melalui kelas meditasi, yoga, jadi pembicara gitu. Dan ya negatifnya kangen belajar. Aku anaknya suka belajar. Terus kalau misalkan dalam konteks pandemi ya, aku merasa dulu sebelum pandemi aku sukanya exploring, selalu suka exploring in my outer world gitu, jadi mau kemana jalan-jalan. Tapi sekarang pas pandemi benar-benar ngerasa exploring
my inner world gitu. Jadi my thoughts, my emotions, cara berpikir, segala macam, my beliefs. Jadi moving from my outer exploration pre-pandemi dan pas pandemi, lebih exploring my inner self. Dan itu karena ikut kelas meditasi, retreat, terus super produktif juga sih pas pandemi ini, malah karena aku harus kreatif dengan waktuku, jadi aku bisa membuat rutinitas yang suportif untuk hal-hal produktifku. Full work from home ya, dari rumah. Penyesuaian terbesar yang aku lakuin adalah mengondisikan supaya rumah itu nggak hanya sebagai tempat istirahat dan juga tempat ngumpul keluarga gitu, tapi juga sebagai tempat kerja. Jadi aku berusaha untuk cari spot yang paling nyaman di rumah gitu. Kemudian berusaha juga ubah suasana kamar supaya nyaman buat kerja. Karena aku full kerjanya tuh di kamar. Gimana perasaannya terkait penyesuaian tersebut? Awalnya merasa berat dan jujur ada banyak kekecewaan yang dirasakan karena sudah merencanakan berbagai hal untuk 2020 ini. Dan terkadang juga masih suka sedih kalau denger ada kerabat dekat atau orang yang dikenal ya terkena COVID. Itu masih cukup membuat khawatir, masih dirasakan sampai saat ini. Tapi kalau terkait pekerjaan maupun terkait komunikasi secara online, itu justru alhamdulillah sudah jadi terbiasa dan malah mulai menikmati nih, mulai nyaman dengan semua yang serba online. Perasaanku terhadap penyesuaian tersebut memang di awal sangat berat ya, tapi lagi-lagi ini kan membangun kebiasaan baru, jelas akan berat di awal. Setelah dijalani sebenarnya enak-enak aja, lancar-lancar aja. Memang ada beberapa kendala ya, misalnya bosan di rumah gitu misalnya, biasa berpergian, kemudian bosan bangun tidur ke ruang kerja yang sama, ketemu ruangan yang sama gitu. Kita selalu berusaha untuk coba nyari sesuatu yang baru. Kalau aku pribadi, aku mencoba nyari sesuatu yang baru dan itu sangat cukup sulit ya. Kadang aku juga ngerasa capek sih, jadinya aku butuh waktu untuk, mungkin kadang-kadang aku take day off, nggak cuma di weekend, tapi mungkin longer than weekend. 2020 tuh awalnya terasa banget beratnya sih, terasa banget kayak dituntut sana sini, terasa dipaksa beradaptasi secepat mungkin, tapi ya sekarang lama-lama jadi terbiasa, justru malah jadi kayak ya rutinitas aja. Sebut aku sih sejauh ini sejujurnya aku merasa sangat amat adaptif dan aku baik-baik aja dengan itu sebenarnya. Jadi nggak begitu, mungkin ada banyak emang keburukan yang terjadi ya di 2020 ini, tapi itu juga berdampak di aku. Tapi aku berusaha melihat dari sisinya aja, sisi positif yang ada gitu. Secara emosi aku dituntut untuk lebih dewasa, dan secara secara hal lain aku mungkin ada tuntutan-tuntutan yang aku masih bisa capai, sehingga tuntutan itu masih sehat buat aku. Secara umum perasaan aku gratitude, mungkin ya, lebih ke bersyukur gitu, lesson learned gitu loh. Kalau perasaanku terhadap penyesuaian ini, awalnya jelas ada resistance dan perasaan gak nerima. Menurutku juga natural, apalagi kalau udah ada keinginan atau ngebayang-bayangin di kepala gitu 2020 harusnya kayak gimana. Dan jadinya benar-benar dilatih mindfulness-nya, harus benar-benar walk the talk gitu. Nah, jadi aku belajar untuk mensyukuri setiap momen dan setiap hariku, karena ya apapun yang aku lakukan dalam penyesuaian ini adalah bentuk aku menerima dan surrendering with the present experience gitu. Jadi nggak terlalu neko-neko dengan harus mendapatkan apa yang dimau, tapi apapun yang terjadi ya udah make the best of it gitu. Jadi perasaan aku sih sekarang generally sangat bersyukur. Lalu aku pribadi sebenarnya merasa sangat tertantang dan excited, happy sih pokoknya ngelakuin penyesuaian ini gitu ya. Ya adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi secara garis besar aku happy karena
Kebetulan aku tipe yang suka tantangan, jadi aku ngelihatnya ini sebagai ya tantangan baru aja. Hal baru yang dipelajari di tahun ini, belajar sabar dan ikhlas. Ini nggak baru ya sebenarnya sabar dan ikhlas, tapi sabar dan ikhlasnya another level nih kayaknya untuk tahun ini ya. Jadi lebih bisa belajar menerima keadaan yang semuanya nggak bisa dikendalikan oleh kita dan juga nggak bisa semuanya direncanakan oleh kita. Itu mungkin dari soft skillnya. Kalau dari hard skillnya belajar desain, karena tadinya sama sekali nggak ngerti dan nggak bisa desain, tapi sekarang nih walaupun ya nggak bagus-bagus amat tapi bisa lah ya. Aku ngambil kelas aktor. Aku emang udah belajar teater 5 tahun, tapi aku coba buang lagi itu. Aku cuma mau belajar dari nol lagi. Aku cari kelas yang online, meskipun normalnya kelas aktor itu offline, tapi aku coba cari yang online. Aku belajar lagi dari awal, ketemu orang-orang baru, ketemu guru baru yang melahirkan insight. Kemudian aku juga jadi pintar masak. Awalnya aku nggak biasa masak kan, tapi karena pandemi ini aku jadi mau nggak mau harus coba. Satu, ngirit jelas. Kedua, aku coba beradaptasi biar gimana cara biar nggak keluar gitu. Jadi aku belajar masak. Awalnya aku nggak pernah megang bahan masakan. Kalaupun megang aku cuma bantu untuk ngupas atau apa. Tapi ini aku benar-benar belajar masak ya sampai ngebumbuin. Emang hasilnya bukan nggak enak apa ya, emang hasilnya nggak biasa gitu ya. Teman-temanku suka nanya ini masak apa gitu, bentuknya tidak biasa, tapi buatku ketika rasanya udah enak dan itu sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu ya, bahan-bahannya sesuai dan ya seenggaknya itu tidak beracun juga gitu kan, yang penting menyehatkan ya, itu aku udah anggap itu sebuah keberhasilan gitu. Jadi aku merasa aku sekarang sudah mampu untuk memasak, tapi jangan minta aku untuk masak masakan daerah ya yang bumbunya baku gitu. Aku orangnya coba beradaptasi sih sama masakan. Hal baru lainnya yang aku pelajari adalah akhirnya aku belajar art terapi. Jadi gimana caranya untuk mengeluarkan perasaan emosional stres ke dalam bentuk seni. Bentuknya banyak. Aku nyoba untuk nari, aku nyoba untuk main gitar, aku sampai beli gitar juga, cukup lancar malah sekarang main gitar. Aku juga belajar teater juga, baca naskah. Kemudian aku juga ambil kelas gambar, kelas ilustrasi untuk pemula, karena aku emang belum pernah ketemu dengan ilustrasi atau gambar. Aku ambil kelas itu juga. Jadi aku merasa memang aspek-aspek dari kesenian dan kreativitasku meningkat sih, begitu. Tahun ini apa yang gue udah pelajarin itu adalah gue berasa banget gue belajar digital marketing, gue belajar tentang personal branding, dan gue juga belajar untuk sedikit-sedikit untuk ngedesain. Oke, tahun ini sudah belajar secara konkret ya. Belajar bikin eksperimen buat skripsi, ternyata nggak gampang. Dan belajar ngerekam, meditasi, dan percaya my own gut feeling bisa bikin meditasi sendiri. Akhirnya lahirlah Meditate with Samara, the podcast, dan bikin mindfulness meditation community. Belajar consciously satu emosi baru, yaitu compassion. Waktu itu ngambil online kelas dari New York, namanya Compassion Cultivation Training dari Stanford. Itu selama 2 bulan, very life changing dan recommended. Terus belajar menulis dan menerima feedback untuk tulisan bukuku, dan belajar ngedit dan menulis lagi, dan berulang-ulang itu aja yang dilakukan. Dan belajar masak, khususnya belajar masak makanan vegan yang enak, dan pastinya belajar sabar. Nah ini aku kebetulan nggak banyak sih, lumayan banyak, relatif banyak belajar hal baru. Aku belajar melukis, kemudian berkebun juga, terus olahraga, dan yang paling random buatku adalah belajar
modern dance. Ini buatku pribadi ya, buatku ini lumayan random karena aku bukan tipe yang suka dance terus tiba-tiba pengen belajar aja gitu. Jadi YouTube sangat-sangat membantu aku dalam berbagai hal ini gitu. Tapi sebenarnya bukan memaksakan diri untuk produktif, memaksakan diri untuk aktif ya. Karena kalau lagi pengen rebahan ya aku rebahan aja gitu. Cuma buatku pribadi berkegiatan ini justru ningkatin semangat hidup gitu, karena udah terkungkung di rumah, kalau misalnya nggak ada kegiatan pasti semangatnya hilang gitu. Dan at some point ini bikin aku jadi lebih menghargai waktu aja karena banyak kegiatan. Jadi aku berusaha untuk yang penting-penting, kerjaan, keluarga itu aku atur sedemikian rupa supaya tetap maksimal. Lesson learn dari 2020 yang paling kena adalah manusia bisa berencana, tapi Tuhan punya rencananya sendiri. Itu cukup membekas untukku jadi pelajaran berharga. Dan selalu adalah hal-hal di luar kendali kita sebagai manusia yang kecil. Jadi Tuhan bisa punya kehendak, dan dalam sekejap itu bisa berubah semuanya secara drastis. Itu sih palingnya listenernya. Aku merasa dibangkitkan, aku merasa jadi nyadar diriku seperti apa. Kemudian membuka kesadaran baru tentang orang lain, tentang diri sendiri, tentang orang-orang di sekitarku gitu, ataupun orang-orang yang nggak di sekitarku. Kemudian melihat dinamika misalnya perpolitikan atau apapun lah, dinamika sosial secara lebih besar. Aku melihat itu karena aku merasa dipaksa untuk diam dan coba observe, dan nggak bisa secara langsung untuk beraksi gitu ya, melakukan respons. Tapi aku dipaksa untuk suruh duduk observe, dan aku jadi menyadari hal-hal implisit yang ada sih. Untuk lesson learn di 2020 ini, it's pretty personal. Gue ngerasa bahwa kita itu cuma bisa berencana. Sebagai believer, gue tuh semakin tahu bahwa ada hal yang lebih besar di luar kendali kita, ada hal yang lebih besar dari diri kita, which is Tuhan. Kemudian gue juga ngerasa bahwa sesulit apapun keadaannya, hidup itu akan terus berjalan. Yang perlu kita lakukan itu adalah memaksimalkan potensi diri dan juga melakukan segala hal ya sebaik mungkin. Jadi lesson learn yang 2020 itu adalah gratitude atau bersyukur, sebenarnya grateful gitu loh. Kenapa? Karena emang banyak hal di 2020 ini yang emang terjadi dan aku tuh harus amat berusaha. Jadi bersyukur itu merupakan usaha ya, kita harus berusaha untuk melihat sisi positif dari segala sesuatu. Kita berusaha untuk mengambil pelajaran, kita berusaha untuk menginternalisasi mengajak hal yang buruk yang terjadi di kita sebagai bagian dari hidup, kita menerima dengan terbuka gitu. Banyak hal sebenarnya, tapi aku sih membuat tema mungkin ya di 2020 itu adalah the new way to be grateful, the new way of gratitude, gitu-gitulah. Lesson learned buat tahun 2020 ini, tema besarnya adalah let go hal-hal yang gak bisa aku kontrol. Jadi situasi, events, perkataan, perbuatan orang lain ya. Dan benar-benar fokus sama apa yang bisa aku kontrol. Jadi apa yang aku pikirkan melalui meditasi, the judgments that I'm making melalui journaling, my actions dengan cara lebih understanding dan compassionate, dan my health sekarang yoganya jadi rajin, dan juga mindful eating, very nutrition conscious, akhirnya sekarang jadi plant based yang awalnya majorly makan daging terus seumur hidup. Dan itu sih garis besarnya, let go yang gak bisa dikontrol dan fokus ke hal-hal yang bisa aku kontrol. Wah, yang dipelajari di 2020 adalah satu hal yang pasti, yaitu adalah ketidakpastian.
Karena banyak banget hal yang benar-benar di luar dugaan tahun ini gitu ya. Nggak ada yang nyangka lah pokoknya tahun ini akan sedemikian rupa. Tapi buatku, daripada fokus pada yang nggak pasti gini, aku pribadi prefer untuk belajar aja, menempatkan fokusku pada apa aja yang masih bisa aku lakuin untuk bikin kondisi ini seenggaknya sedikit lebih baik. Kira-kira di 2021 mau ngapain? Secara pribadi resolusiku lulus kuliah tahun depan. Maunya wisuda dan bisa mulai praktek di tahun depan. Kalau buat Arsanara resolusinya pastinya pengen meningkatkan kualitas layanan-layanan kita yang sudah ada dan mengembangkan layanan-layanan baru. Jadi ditunggu ya teman-teman semua kejutan-kejutan dari Arsanara di 2021. 2021 mau ngapain? Aduh banyak. Aku banyak yang ingin aku lakukan. Kalau misalnya memang nantinya kita sudah bebas bisa keluar, aku mau ikut kelas offline sebanyak-banyaknya karena ternyata kelas itu sangat menyenangkan. Dari dulu aku ingin ambil kelas tapi aku selalu menunda-nunda, tapi sekarang aku nyadar bahwa kelas itu menyenangkan. Aku akan cari kelas sebanyak-banyaknya, aku ingin belajar sebanyak-banyaknya, entah itu kelas aktor, kelas gambar, atau kelas tari, apapun itu aku ingin ambil kelas memasak juga mungkin aku sangat tertarik jadi bapak rumah tangga. Kemudian aku juga ingin untuk mengembangkan bisnis karena aku sadar selama setahun ini akhirnya aku sadar dan semakin yakin bahwa aku kurang cocok untuk bekerja dalam kantor. Jadi aku ingin mengembangkan bisnisku lebih jauh, fokusnya mungkin di seni logi. Aku ingin kembangkan lebih jauh, aku ingin taruh seluruh diriku di situ untuk bisa fokus di situ dan mengembangkan lebih jauh. Aku juga coba aja sih sebenarnya membuka kesempatan sama berbagai hal yang mungkin terjadi pada diriku. Kalau ditanya 2021 gue mau ngapain, gue pribadi merasa gue perlu untuk mengenal diri lebih jauh lagi. Gue harus lebih tahu sebenarnya ada insight-insight baru apa lagi dari diri gue, mulai dari keinginannya, mulai dari apa yang dia anggap penting, apa yang diri anggap perlu dilakukan dan butuhkan. Gue mau tahu banget hal itu di 2021. Terus gue juga mau banget untuk melakukan banyak hal atau melakukan hal-hal baru yang memang sesuai dengan value dan juga purpose diri gue sendiri. Aku di 2021 ini bakal melakukan hal yang lebih baru lagi pastinya daripada 2020. Aku tetap berusaha membawa profesi aku sebagai psikolog lebih besar dari sekarang. Semoga amin, insya Allah. Aku pengen emang mulai untuk bikin majalah. Aku pengen untuk mulai lebih aktif lagi jadi pembicara. Dan semoga aku punya acara ya. Semoga aku punya acara psikologi gitu yang aku jadi hostnya. Aku pengen banget itu sebenarnya yuk. Dan aku juga baru dikontrak untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Doain aja. Dan aku bakal menjalankan lebih aktif lagi hobi-hobi aku. Dan aku bakal travel ke berbagai tempat. Aku bakal menuliskan ini. Terima kasih atas pertanyaannya karena membuat aku reflektif kalau harus aku tuliskan dan aku harus coba untuk berusaha untuk memenuhi segala itu. Semoga juga alam dan semoga Tuhan memberikan jalan aku untuk dipermudah untuk segala keinginannya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, tahun 2021 bakal menjadi tahun yang exciting buat aku dan itu ekspektasiku. Aku akan surrender dengan bagaimanapun hasilnya. Yang pertama, aku launch bukuku tentang bagaimana pengalaman aku dari jadi orang yang gak mindful, anxious, depressed, jadi akhirnya mindful dan ditambah dengan self-reflection journey, question, dan prompts plus evidence based, jadi scientific based. Dan judulnya adalah Step Back, A Mindfulness Journey to Wellness. Nah, yang kedua, di bulan Januari aku lagi nyiapin sekarang untuk launch 5 jurnal yang tematik gitu. Dan yang pertama, kisi-kisinya ya, tentang how to be honest to ourselves. Jadi nulis buat segala macam frustrasi, emosi, tulisan gitu.
Yang kedua, how to be grateful and be more compassionate. Dan yang ketiga, to be more purposeful. Nanti yang dua lagi ini buat teenager dan anak-anak. Lalu aku juga lagi bikin online course tentang wellness, udah hampir jadi. Itu nanti ada di salah satu website mindfulness dan wellness, dan ada juga 2 collab class yang udah direncanakan, semoga nanti ada lagi. Yang pertama di bulan Januari tentang manifesting, jadi how to manifest your best life, itu bareng Kak Devi Chan dari Financial Nuggets, nanti ditunggu aja. Terus aku udah daftar jadi meditation teacher, training selama 200 jam mulai Februari, programnya selama 3 bulan. Jadi semoga nanti di bulan Februari, Maret, April udah jadi guru meditasi. 2021 mau belajar banyak hal baru lagi. Pokoknya kan kita belum tahu nih sampai kapan pandeminya selesai. Jadi belajar sebanyak-banyaknya, adaptasi sebisa mungkin supaya nggak terlalu stres. Satu kata buat 2020, sabar. Satu kata buat 2021, optimis. Oke teman-teman, semoga pada sehat-sehat terus dan tetap menjalankan protokol kesehatannya. Semoga juga tetap pada bisa optimal di situasi yang kurang ideal saat ini. Satu kata untuk 2020, satu kalimat untuk 2020, the world will never be the same. Satu kalimat untuk 2021, welcome to the new world. Menurut gue satu kata yang mendescribe 2020 ini adalah kata bertahan atau survive. Dan untuk tahun 2021 ini adalah afirmasi positif buat diri gue sendiri dan orang lain. You've been great, let's do more in 2021. Thank you very much. Untuk 2021, I am ready to start. Satu kalimat buat 2020 tahun ini adalah let go and let God. Kalau untuk tahun 2021, kalimatku adalah manifesting abundance dan self-love. Satu kata buat 2020. 2 kata ya. 2020 tuh kotak Pandora. 2021 harapan.